Halo saudara, guys, teman-teman, rekan-rekan sekalian, selamat malam. Hari ini saya akan memberikan tutorial untuk pembuatan MOSFET pengganti relay dinamo starter motor. Nanti akan saya tunjukkan videonya. Bendanya ini seperti ini. Ini dari menggunakan MOSFET IRF 9405 ya. 9405 untuk menggerakkan dinamo starter. Ini saya rancang untuk pengganti relay dinamo starter, atau basic starter. Ini akan saya gunakan ya. Ini jadinya dulu, nanti saya akan coba buat satu tempat khusus biar kelihatan lebih apik ya. Ini sudah saya dicoba, nanti cara-caranya seperti apa akan saya tunjukkan tutorialnya. Demikian akan saya coba nanti menggunakan, tadi saya sebenarnya sudah gunakan ya, menggunakan aki ya. Ini aki bekas yang sudah saya servis nih. Ini ada tutorialnya di YouTube saya menggunakan ini. Nanti akan kita lihat kembali. Oke guys, let's go. Oke, sekarang kita mulai tutorialnya. Ini MOSFET-nya. Ini sebenarnya IRF Z44N ya, ini N channel ya. Tidak bisa digunakan untuk dinamo starter motor, karena dinamo starter motor itu kan dia inputnya dari ini kan langsung dari aki ya, dari aki itu positif, sementara bodinya masanya itu nempel ke bodi motor chassis ya. Jadi saya menggunakan P channel, keluarannya dan di positif untuk memicunya ke dinamo starter. Jadi anggap ini kita pakainya sebenarnya adalah IRF 9405. Ini tipenya P channel ya, anggap ya. Ini yang saya tahu nih bahwa IRF 44Z. Jadi begini caranya. Anggap ini juga, anggap ini ya, ini memang tidak 10 kilo, anggap ini 10 kilo ohm ya, 10 kilo ohm, anggap 10 kilo ohm. Jadi nanti ini kita solderkan di kaki gate ini ya, begini. Jadi ini gate drain source 1 2 3. Nah, ini kita solder satu di sini di kaki gate dan satu lagi ke source ya. Saya bantu penerangan dulu. Nah, jadi seperti ini gate drain source ya. Jadi nanti antara kaki 1 dengan kaki 3 dikopling dengan resistor 10 kilo ohm. 10 kilo ohm ya. Ini biar kurang terang di lampunya. Jadi ini adalah ini gate, kaki 1 gate. Kalau tampaknya seperti ini ya, ini tulisan hadap kita. Ini gate, ini drain, ini source. Jadi yang kita kopling itu adalah seperti ini. Jadi ini kita kopling dengan resistor ya. Ini yang saya titikin yang sambung ya, ini anggap ini tidak kena ya, seperti ini ya. Ini 10 kilo ohm. Nah, setelah itu ini dari gate ini kita berikan juga resistor 1 kilo ohm. Nah, jadi ada dua resistor di sini, yang di antara kopling gate kaki 1 dengan kaki 3 itu disolder ketemu ke S ini, ke kaki 3 10 kilo ohm. Sementara dari kaki gate ini, kaki 1 ini disolderkan di sini, nilainya 1 kilo ohm. Oke. Jelas ya. Nah, kemudian susah, nggak ada yang megangin. Nah, anggap ini adalah aki ya. Ini kaki positif ya. Ini kaki negatif, ini positif nih.
Nanti source ini disambung atau dijumper ke kaki positif di aki, sebagai source-nya dia. Nah, sementara ini nanti yang di sini, yang dari gate tadi, dari resistor ini masuk ke saklar. Saklar itu bermacam-macam ya. Ada yang dia saklarnya negatif, menghubungkan ke negatif, ada yang positif. Anda juga bisa buat aja nanti di sini juga bisa, nggak masalah. Ini nanti sambungkan ke negatif. Atau Anda mau buat di sini saklarnya juga, kalau motor Anda itu positif yang diputus, yang disaklarkan, ya silakan. Mau antara ini silakan. Nah, kemudian ini ada drain, ini adalah untuk output ke beban. Bentar ya. Ini agak sedikit sulit saya gambarnya. Ini ke dinamo. Nah, ini anggap positif, ini anggap negatif. Nah, ini dimasukkan ke positif di dinamo atau fuel pump. Ini negatifnya. Negatifnya ini nanti di jumper dari sini ke negatif. Ketika ini disambungkan on atau ini on, maka ini akan berputar. Ini. Anda bisa buat switch di sini atau di sini, ya monggo, bergantung motor masing-masing. Kalau motor saya itu saklarnya negatif yang disambungkan, positifnya langsung ke dinamo. Ada juga bermacam-macam motor ya. Ya, seperti ini dia. Jadi ini dia barangnya. Ini kita besarin ya. Nah, seperti ini. Anggap seperti itu ya. Nah, anggap seperti itu. Anggap seperti ini. Ini resistornya, kopling. Jadi kopling begini, solder. Kemudian ini di sini. Jadinya nanti seperti ini, saudara. Anda bisa lihat ya. Ini saya perjelas lagi. Jadinya seperti itu. Yang warna biru itu 10 kilo ohm, yang coklat ini adalah 1 kilo ohm. Nah, jadi yang nempel ke resistor warna coklat itu adalah gate, kaki gate yang saya hubungkan dengan kaki itu melalui kabel putih leres hitam. Sementara kaki drain untuk ke beban ke dinamo ini plus, keluarnya plus, positif, itu kabel warna hijau kuning. Sementara yang biru ini dari sumber, harus dari aki ke plus. Nah, seperti itu. Nanti kita akan coba sebentar. Ini saya gunakan rotak ya, rotak Honda Beat kemarin yang saya servis. Saya masukkan, ini ada kabel negatif. Saya coba sambung kabel negatif. Aduh, sedikit susah. Ini dia, sudah dapat, sudah masuk ke lubangnya. Saya tidak punya jepitan, saya buat begini dulu darurat. Oke. Kemudian ini
yang negatif tadi dari gate ini saya sambungkan ke negatif kotak tadi, saya samakan. Nah ya, ini jelas ya, begini negatif. Nah sementara ini dari drain ini adalah keluarannya positif, ini masuk ke plus di sini, kan agak sulit, saya tempel begini aja. Nah sekarang yang ini adalah ke sumber positif aki seperti ini. Oke, kita coba. Dengar ya. Jelas. Saya coba dekatkan dulu mikrofonnya. Biar Anda bisa dengar suaranya. Ini sebelumnya lemah ya. Saya pakai aki ini juga muternya kurang kenceng, dret seperti itu ya. Tetapi dengan menggunakan mousepad ini, dia keluaran arusnya cukup banyak. Ketepatan saya juga tidak, apometer saya untuk mengukur ininya juga rusak ya. Anda bisa dengar suaranya seperti apa? Kencang sekali. Ini bisa kita, dan akinya jadi hemat. Sebelumnya saya hanya kalau saya shot langsung tanpa melalui mousepad ini aki akan langsung ngedrop. Saya harus ngecas lagi. Tanpa relay dia akan ngedrop. Ya, iya. Jelas ya, dia langsung jalan. Nah tuh, kita akan coba jika tanpa melalui mousepad. Biasanya kalau saya gunakan aki ini ya, aki bekas servis ini, kalau tanpa relay begitu saya colokkan ini, itu langsung ngedrop dia. Jangannya sekarang kita gunakan tanpa relay dan tanpa mousepad. Lihat saudara, suaranya pelan sekali. Tidak seperti tadi. Beda kan? Nah, seperti itu saudara. Jadi kita bisa menggunakan ini untuk pengganti relay motor. Nanti pada saat akan saya pasang, saya buat tempat dulu yang bagus, kotak biar rapi. Nanti saya akan gabungkan dengan relay saya ini. Relay ini masih bagus, hanya saja ketika aki ini kan aki bekas ya, ampernya itu tidak maksimal. Ketika saya cas pun dia sampai ke 13,2 volt, 13,6 volt, tetapi ampernya yang seharusnya ini 3 ampere ini turun sampai 2 ampere lebih sedikit. Jadi kadang-kadang kurang ketika sudah dipakai, jadi pakai relay pun dia tidak akan ngangkat. Dan biasanya ketika cetek 4 kali ini tekor, aki langsung turun di bawah sampai ke 11 volt, itu susah untuk ngangkat relay starter. Tapi dengan menggunakan mousepad ini, tegangan minimal 3,5 sampai
5 volt paling bawah dia bisa ngangkat, dan ini bisa mencapai tegangan maksimal tuh ke 20 volt dan bisa dilalui arus sampai 30 ampere. Dia bisa mengangkat arus sampai berapa ampere. Untuk mobil saya kurang rekomendasikan pakai ini 9405 ini, kayaknya cuma cukup untuk motor, karena aki mobil kan beda ya, ada 40 sampai 50 ampere. Mungkin pakai model IRF Z44N dia, atau 30 berapa itu kemarin, karena ampernya lebih gede. Ini cuma sampai 30 ampere kekuatan maksimal diberikan arus. Kalau dikasih arus aki 40-50 ampere ini jebol. Harus menggunakan IRF Z44 atau IRF 30 berapa itu, yang sampai 100 ampere itu bisa. Gitu saudara. Jadi nanti posisinya ini kan kaki ini ya, ini seperti ini ya. 86 itu kan nih 85 80 ini kan dari tombol starter ya, ini ya kakinya. Nih 856 ini kan dari tombol starter nih. Nah, yang 30 kan ini kan dari aki. Nah, ini nanti yang kita beri kabel dari sini, dari kaki nomor 87 ini masuknya nanti dia ke source seperti ini, ke source. Dan ini yang ke dinamo, ke positif dinamo. Ini nanti ke 85 atau kaki 86 ini bagian negatifnya. Ini nanti juga sambung seperti langsung ke negatif chassis. Gitu saudara. Kalau menggunakan tetap relay nggak perlu mencabut relay bisa, tetapi nanti kabel dari soket tuh ke sini kita putus, kita sambungkan begini. Jadi model sambungnya, nah jadi ini kabel dari soket, nah kita nyambungnya begini nih, seperti ini, kita sambung seperti ini, kita putus tengah, kita isolasi, akan sangat membantu dan akan sangat efektif kerja ini. Demikian tutorial singkat dari saya tunjukkan gambarnya. Anda bisa men-screenshot di layar Anda. Sambil nonton video ini Anda bisa screenshot ya skemanya. Maaf, acak-acakan kurang bagus. Ini. Anda bisa lihat ini skemanya. Nah, atas bawah sama saja, hanya letak posisi yang berbeda. Oke guys, syukur-syukur saya ada rencana untuk produksi ini, tapi saya harus buat kemasannya yang lebih bagus ya, untuk bisa, mungkin ada yang membutuhkan bisa saya jual. Saya tidak akan mungkin menjual dan seperti itu. Saya harus membuat kemasannya dalam bentuk yang apik dan rapi, tidak seperti ini, tidak seperti ini saja, tapi nanti dibuat dengan kemasan yang bagus, tempat yang bagus, dengan sistem kabel yang gampang dan keterangan gampang, sehingga orang bisa langsung menggunakan. Seperti kalau dengan seperti ini saja dipasang sangat berbahaya, bisa menyebabkan korslet. Baik, begitu saja saudara tutorial singkat kali ini. MOSFET IRF 9405 berkekuatan sampai 30 ampere, tegangan 12 volt untuk menggerakkan dinamo starter pengganti relay, atau digabung bersama relay atau bendix starter juga bisa. Demikian saudara. Lain waktu saat saya akan buat ini sudah jadi, dan saya akan pasang ke dinamo starter saya akan videokan kembali supaya Anda lebih jelas nanti seperti apa jadinya. Tapi untuk saat ini belum, saya harus libur dulu karena kerja. Pada saat libur nanti akan saya kerjakan. Baik saudara, sampai jumpa kembali. Jangan lupa subscribe channel saya untuk membantu channel YouTube saya untuk bisa berbagi pengalaman Anda. Terima kasih. Salam sejahtera. Wassalam.